Om Swastiastu, Om Awigedamastu Namo Sidam, Om Tanme Manah Siwa Samkalpamastu. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci senantiasa melingkupi kehidupan kita. Semeton serang sami yang berbahagia, izinkan yang kembali menjumpai Bapak Ibu sareng sami, dan hari ini ingin berkisah tentang pesan singkat atau pesan sederhana dari kisah layang-layang. Jadi pada suatu hari ketika di musim layang-layang, ya tampak beberapa anak sedang bermain layangan di pinggir danau, tentunya di pinggir danau Batur tempat saya tinggal. Nah, kebetulan cuaca pada kemarin ini agak cerah gitu ya, di tengah-tengah tiupan angin timur yang lumayan kencang gitu. Jadi kebetulan makin sasi karo anginnya agak kencang di pinggir danau Batur. Nah, saya mengamati jadi seolah-olah ada dialog jadi di antara sesama layangan yang saat itu mengudara gitu. Jadi secara membatin sayup-sayup ya saya mencoba untuk menganalisa apa sih yang dibicarakan oleh layang-layang di atas angkasa itu gitu. Nah, ada yang dialog layang-layang di antara layang-layang ini ya, kisahnya seperti itu. Jadi ada sebuah layang-layang berkata, aku kesal gitu ya. Aku mau terbang tinggi, setinggi-tingginya tanpa ada yang menahan. Kata salah seorang layangan dalam hatinya seperti itu. Tapi karena aku harus diikat dengan benang, aku jadi tidak bisa terbang dengan bebas. Lalu angin pun bertiup dengan kencang. Wah, anginnya kencang sekali, lanjut si layangan itu. Aku mendekati layangan lain supaya benangku bisa putus. Nanti aku akan dapat terbang tinggi dan lepas bebas kalau benangku sudah putus. Nah, itulah yang ada dalam pikiran si layang-layang. Maka dengan dorongan angin yang begitu keras, si layangan pun berusaha untuk mendekati layangan lain. Istilah cara Bali driki mekorotan gitu, jadi bergesekan. Jadi membiarkan benangnya bergesekan dengan benang layangan yang lain. Nah, saat kemudian apa yang terjadi? Sudah bisa diterka, benang diputus. Akhirnya putus juga. Nah, sekarang dalam hatinya si layang-layang dia bilang, aku bisa terbang semauku, aku bisa bebas, bisa pergi mengembara kemana-mana sesukaku. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Rusak begitu. Layangan itu jatuh dan tersangkut di atas pepohonan yang berduri. Wah, aku tersangkut. Kok bisa begini sih? Bukannya terbang tinggi, aku malah tersangkut di pepohonan, kata si layangan yang sedih. Mendapati dirinya justru tidak bisa terbang dan tersangkut di pohon, dan akhirnya menyadari kekeliruan yang telah dia lakukan. Kemudian dia sadar, menyadari sesadar-sadarnya, dan dia berkata, sekarang aku tahu, justru karena aku terikat oleh benang, maka aku bisa tetap melayang di udara. Ternyata benang itu yang membuat aku bisa terbang. Tanpa benang aku sesungguhnya nggak bisa terbang. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dari kisah kecil si layang-layang ini, ada beberapa hal catatan yang kita bisa renungkan bersama-sama. Ya, kita juga bisa belajar dari kisah ini. Ya, pada dasarnya hati manusia itu seperti layangan yang ingin hidup bebas, ya, sesuka hati tanpa peduli nasihat dan didikan, ya, anjuran, himbauan dari orang lain. Ya, termasuk kita saat ini yang sedang dalam masa pandemi. Sebenarnya semua orang ingin bebas, pengen pergi keluar rumah, nggak pakai masker, pengen berkumpul, ya, pengen mobilitasnya tinggi, pergi ke mal, ke pasar, pelesiran, dan lain sebagainya. Jadi bahkan kemudian kita sering menyalahkan pemerintah yang mengekang kita, kesana nggak bebas, di sini diatur, pakai masker diatur, dan lain sebagainya. Jadi sepintas kita sama seperti layang-layang itu yang ingin bebas.
Ya, kadang-kadang kemudian kita merefuse, menolak ajakan, himbauan, ya, nasihat, aturan yang telah dibuat oleh orang lain atau oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, padahal ya kita harus juga menyadari bahwa nasihat, ya, ajakan, anjuran itu sesungguhnya dalam rangka agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, sama seperti benang yang mengikat benang ini sesungguhnya agar benang itu bisa naik, ya, kemudian agar dia bisa mengembara dengan sebaik-baiknya mengikuti alur angin. Nah, kita sering sekali berpikir bahwa nasihat, didikan, anjuran, ajakan itu adalah sesuatu yang mengekang kita. Ya, padahal ya kedua hal ini sebenarnya sama seperti benang pada layangan itu. Nah, inilah yang membuat kita tetap bisa terbang dan berhasil. Nah, ini mohon kita catat Bapak Ibu Saudara kami. Jadi aturan tentang PPKM, prokes, ya sekarang ada protokol kesehatan 5M, ya, memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, ya, mengurangi mobilitas dan interaksi. Sesungguh, dan ada lagi kemudian aturan ditambah, kita harus tetap selalu berdoa dari rumah dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Kalau ini kita renungkan, ya sesungguhnya inilah yang membuat nantinya kita akan berhasil menghadapi pandemi ini. Ya memang kelihatannya terkekang, tapi inilah yang satu-satunya anjuran yang akan nanti kita akan bisa gunakan untuk bisa terbang lebih tinggi, melesat lebih jauh. Nah, saat hati kita akan membuat pilihan yang salah, benang, nasihat, dan didikan, ini menarik kita untuk tetap ada jalan yang benar. Jadi seperti layangan dengan benangnya, itulah yang membuat layangan itu bisa dikendalikan dengan baik. Dia pergi kemana, dikendalikan. Apakah perlu diulur, dan sebagainya. Nah, saat hati kita mulai sombong, ya karena ada di puncak keberhasilan, ya karena merasa sehat, merasa kuat, dan lain sebagainya, benang nasihat dan didikan ini menarik kita kembali untuk menjadi rendah hati. Inilah kemudian aturan ini dibuat oleh pemerintah agar kita tidak lagi gegabah, tidak lagi sombong, tetapi bersama-sama kembali agar kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya walaupun kita makhluk individu, tapi kita juga makhluk sosial yang harus bisa membatasi kebebasan kita, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah tentunya ya secara rohani, dan kita tahu bahwa Tuhanlah sumber daripada segala nasihat itu. Itu sebabnya ya, miring sarang sami, ya, ngasih bakti ring desa yang dewasa, di samping menerapkan prokes 5M itu. Mengapa demikian? Karena di desa yang dewasa adalah merupakan nasihat, tempat kita memohon nasihat, memohon bimbingan, memohon anugerah, dan memohon didikan yang paling benar. Mari kita biarkan diri kita, ya, diri Titiang, diri Semeton Sarang Sami, ya selalu terbuka untuk menerima nasihat, menerima ajakan, menerima anjuran, dan tentu mengikuti kata hati nurani kita untuk selalu berdoa ke hadapan Hidup Sang Yang Dewasa, agar suatu hari kita bisa terbang lebih tinggi, lebih luas, dan kita bisa menikmati, menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala, seperti yang sudah kita cita-citakan. Semeton Sarang Sami, itu yang dapat Titiang sampaikan, meminjam dari kisah layang-layang yang ingin terbang bebas. Ada benang yang harus kita selalu tambatkan dalam hati kita, yaitu benang untuk taat terhadap apa yang dibuat oleh pemerintah dan taat menjalankan swadharma kita di jalan dharma. Astungkare, atas karunia Hidup Sang Dewasa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati, pribadi yang lebih berkesadaran, dan pribadi yang lebih waspada. Matur suksema, Sinapiti Antuk Puja Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.